Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan mendengar bacaan dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk dapat menjalani rencana-Mu dalam hidup kami. Kini kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberi kami hikmat dan kedewasaan, agar kami dapat memahami dan memelihara firman-Mu. Amin. Teman-teman Aposo yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Pujilah Tuhan Sang Raja. Teman-teman, Tesalonika adalah salah satu kota yang penting bagi Paulus untuk penyebaran Injil. Tesalonika berada di tengah-tengah antara dunia timur dan barat. Jemaat Tesalonika adalah salah satu jemaat yang selalu diingat oleh Paulus, walaupun dia berada di sana selama 3 minggu. Di dalam 3 minggu tersebut, bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Paulus untuk melakukan perkabaran Injil. Begitu banyak tantangan dan hambatan yang dia temui. Itulah sebabnya Paulus berada di Tesalonika selama 3 minggu, dan memaksa dia untuk menyingkir ke Berea. Paulus bahagia ketika dia mendapatkan kabar bahwa jemaat di Tesalonika ternyata mengingat Paulus, dan nasihat serta ajaran yang dia berikan kepada jemaat Tesalonika dilakukan dengan baik. Jemaat Tesalonika menyerahkan diri mereka untuk mengikut Kristus, meski tantangan dan hambatan yang begitu banyak silih berganti datang kepada mereka. Pada nas ini memberikan 3 pengajaran kepada kita, yakni bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Bersukacita didasari oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1. Sedangkan hal bersenang-senang didasari oleh hawa nafsu dunia semata. Berdoa adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Maka segala kehendak pribadi kita harus dapat ditaklukkan, sehingga hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur merupakan suatu ajakan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam keadaan susah dan senang merupakan hal yang sulit dilakukan. Akan tetapi, jika kita benar-benar menyadari kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan dunia. Untuk dapat melakukannya, tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Semua hal itu terjadi dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Suka dan duka, berhasil dan gagal adalah 2 hal yang pasti dialami oleh siapapun dalam kehidupannya. Tujuannya adalah untuk menguji iman tiap-tiap orang. Apakah dia mengimani kuasa dan kasih Tuhan atau tidak? Jikalau seseorang beriman kepada Tuhan, maka dia akan selalu mengucap syukur dalam segala hal, keadaan ataupun situasi. Dia akan selalu berpengharapan kepada Tuhan untuk dimampukan dan diselamatkan dari segala hal-hal mengikat. Kiranya Roh Allah yang Maha Kudus senantiasa membimbing, menguatkan, dan memampukan kita semua untuk selalu senantiasa bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang kehendaki untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melakukan perintah Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur, senantiasa bersukacita di dalam hidup kami, baik itu suka maupun duka. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat selalu berserah kepada Tuhan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, pimpinlah hidup kami dan kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai bertemu di Sabtu Teduh berikutnya. Shalom.